Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Alfa di sekolah kaki 5 Bang Ucup. Kalau kalian dengar suara geledek itu suara pintu pagar rumah. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu shortcut yang biasa digunakan oleh para startup untuk mengetahui apa produk mereka fit market atau tidak, dan supaya bisa cepat fit marketnya itu adalah dengan MVP atau minimum variable product. Jadi kita membuat produk itu seminimalisir mungkin, maksudnya hanya fitur dasar aja. Nah gitu, tujuannya adalah untuk cepat dilempar ke pasar. Tapi ingat ya, di sini saat lempar produk ke pasar tanpa branding, tanpa menyertakan merek lebih dahulu ya, karena ini masih minimum, jangan salah ya. Jadi ini karena ini masih minimum, kalian tidak perlu menyebutkan merek produk atau brand kalian. Ketika dilempar ke pasar, kalian akan mendapatkan feedback, tanggapan, komentar dan lain sebagainya. Itu yang kalian manfaatkan untuk membuat si produk ideal menurut konsumen gitu. Jadi karena produk kalian yang tadi yang fitur dasar udah dilempar ke pasar, itu akan mendapatkan tanggapan dari calon konsumen kalian. Produk ideal yang mereka inginkan itu seperti apa, itu yang produk yang akan kalian buat dengan brand kalian. Jadi contohnya kalau studi kasus dengan saya ya, kalau saya dulu misalkan masalah yang dihadapi itu, kalau kita mau makan roti yang lembut mesti harganya mahal, ada yang murah tapi nggak lembut, itu yang umum di masyarakat. Akhirnya saya bikin satu produk roti, saya lempar ke pasar. Saya lihat komentar mereka, oh ini harganya udah sesuai mbak, kelembutannya udah sesuai. Nah, komentar-komentar ini yang akan saya catat, yang akan saya jadikan dasar dalam pembuatan produk selanjutnya. Ingat ya, pada saat kita melempar produk dalam fitur dasar, tidak digunakan merek atau brand, tanpa merek, tanpa brand. Ketika kalian sudah mendapatkan feedback dari calon konsumen dan sudah kalian yakin bahwa ini adalah produk ideal yang diharapkan oleh konsumen, baru kalian sertakan merek atau brand kalian. Dan ini saya rasa ini bisa diterapkan dalam banyak hal ya. Kalau misalkan kita sebagai pedagang kaki 5 gitu kan, saya dulu jualan kaki 5 di pinggir jalan pakai meja seadanya. Ada orang kan yang komentar, kenapa jualannya mejanya seadanya kayak gitu sih, kenapa nggak pakai gerobak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, saya itu dalam tahapan MVP, jadi saya menganalisa tempat saya, terus ketertarikan orang terhadap jualan saya kayak gitu. Kalau seandainya saya berpikir tempat itu strategis dan lain sebagainya, lah saya langsung bikin kayak kontainer yang buat jualan kayak gitu, yang nominalnya jutaan. Ternyata prediksi saya, apa yang ada dalam pikiran saya ternyata salah. Ternyata di situ bukan tempat yang sesuai untuk saya. Maka saya udah mengeluarkan banyak uang untuk itu, ternyata gagal. Nah, gunanya MVP ini tuh untuk seperti itu, untuk meminimalisir hal-hal semacam itu. Jadi kalau kalian berdagang kaki 5, meminimalisir hal seperti itu, kalian bisa gunakan meja lipat dibandingkan langsung gerobak ya. Di tempat yang menurut kalian itu kayaknya ini tempat yang tepat, ini tempat yang strategis menurut kalian. Ketika kalian jualan di sana, kalian perhatikan respon calon pelanggan kalian, apakah tertarik atau tidak, apakah bisa ditindaklanjuti menjadi tahapan selanjutnya, misalkan diganti dengan gerobak atau tidak kayak gitu.
Itu contoh MVP untuk pedagang kaki lima ya, karena bagaimanapun bikin gerobak juga bukan hal yang murah, dan itu bisa kita antisipasi resiko gagalnya itu dengan hal yang demikian. Jadi meminimalisir jumlah modal yang dikeluarkan di awal tanpa perhitungan yang tepat. Nah, kalau misalkan UMKM, kalian bisa uji produk kalian, tes respon calon konsumen kalian dengan MVP ini. Contohnya adalah kalian tanya aja di media sosial yang kalian punya, teman-teman gimana ya kalau aku jualan ini, kalian suka nggak ya? Kalau suka, sukanya yang bagaimana, varian apa kayak gitu, kira-kira harganya berapa ya? Itu satu langkah yang bisa kalian terapkan sebelum kalian meluncurkan produk. Jadi apa yang ada di kepala kalian pengen jualan apa, luncurkan itu di media sosial kalian dulu, atau tanyakan ke teman-teman kalian dulu, atau orang yang kalian tidak kenal. Kalau teman itu biasanya kalau ditanya ya jawabnya iya tapi hatinya enggak. Kayak gitu, karena perasaan pekewu nggak kepenak. Apa itu ya, itulah rasa nggak enak gitu. Jadi tanyakan kepada orang yang nggak dikenal, yang nggak dekat dengan kalian, kalau aku jualan kayak gini, ini gimana ya, kalian bakalan ada yang untuk beli nggak ya, suka nggak ya, variannya apa ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian ada budget, kalian bisa bikin sampel, dibuat sesederhana mungkin ya, dasar mungkin, terus dapatkan komen dari teman-temannya atau si penikmat sampel ini, apakah harganya, rasanya, ini kalau kuliner ya, dan lain sebagainya, itu kalian catat. Jadi misalkan jualan roti, Mbak, kalau harga segini di pasaran itu kan harganya 10.000, aku seneng roti kayak gini, tapi boleh nggak sih kalau roti kayak gini harganya jangan 10.000. Nah, saya catat, oh berarti butuh harga yang di bawah 10.000, kayak gitu. Itu jadi catatan buat saya. Lalu, Mbak, aku pengen yang rasanya kayak gini, Mbak, roti abon, tapi roti abon rata-rata kok mahal ya, Mbak, aku pengen roti abon yang harganya murah, kayak gitu, dan enak. Nah, kata enak ini karena sifatnya relatif, kalian luncurkan dulu produk roti abon yang memang kalian sudah aman ya secara ketersediaan bahan bakunya ya. Itu kalian luncurkan, kalau memang rasanya cocok, maka itu ditetapkan supaya harganya di bawah dari harga pasaran atau sesuai yang jadi masalah dari pelanggan, kayak gitu. Nah, itu contoh MVP yang bisa UMKM terapkan atau pedagang kaki lima terapkan. Jadi bukan hanya startup ya, ini akan menjadi sebenarnya shortcut buat kalian untuk mendapatkan produk yang fit market, untuk meminimalisir resiko gagal produk. Disclaimer ini berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya, buku yang saya baca, sharing dengan teman, dan juga mentor saya. Kalian yang punya konsep lain boleh sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.